mutu alat peraga, kemudian juga pemilihan alat peraga penyuluhan. Kemudian yang nanti setelah ini ada ujian tengah semester, ya ujian tengah semester. Nah setelah ujian tengah semester nanti Pak Reski akan melanjutkan beberapa teori, beberapa materi terkait dengan pertemuan yang ke-9 itu terkait dengan organisasi kelompok, yaitu salah satunya adalah organisasi penyuluhan kehutanan, kemudian juga kelompok tani hutan atau KTH. Kemudian pertemuan berikutnya akan bicara atau memahami terkait dengan dinamika kelompok dan kepemimpinan dalam penyuluhan kehutanan. Di situ berarti kita akan diskusi terkait dengan dinamika kelompok, itu dilihat dari pendekatan sosiologis, kemudian psikososial, termasuk gaya-gaya kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan berikutnya ini terkait dengan pengenalan daerah kerja penyuluhan kehutanan, atau sebenarnya istilahnya adalah sering disebut sebagai wilayah kerja penyuluhan kehutanan. Kemudian berikutnya adalah pendekatan dan strategi penyuluhan kehutanan. Kemudian pertemuan berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita membangun efektivitas penyuluh. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman terhadap perencanaan, program penyuluhan, kemudian juga evaluasi. Ini sebenarnya satu paket, planning and evaluation program. Kemudian nanti setelah itu kita akan masuk di ujian akhir semester. Jadi kira-kira itu sekilas terkait dengan apa-apa yang nanti kita akan pelajari selama perkuliahan di pengelolaan penyuluhan kehutanan. Nanti teman-teman silahkan download RPS yang sudah kita upload melalui laman OJW. Teman-teman bisa membaca, kemudian mempersiapkan apa-apa yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, sehingga teman-teman sebelum perkuliahan sudah memahami, paling tidak memiliki pengetahuan dasar terkait dengan apa-apa yang akan kita diskusi. Oke, teman-teman sekalian, saya akan mencoba masuk pada materi pertemuan pertama terkait dengan pokok-pokok pengertian penyuluhan pertanian dan kehutanan. Nah, sebenarnya gini, istilah penyuluhan sendiri adalah bahasa Indonesia, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu extension, ya, extension. Nah, kita mencoba untuk menelusuri terlebih dahulu sebenarnya penyuluhan itu, istilah itu ada sejak kapan? Apakah sejak dulu? Mungkin kalau di level peradaban global, istilah penyuluhan itu ada sejak kapan? Apakah mungkin ya sejak zaman Yunani atau zaman before century atau setelah century. Dan ternyata memang untuk menelusuri kembali sebenarnya kapan penyuluhan ada itu agak susah dipahami. Ya, sampai sekarang tidak tahu sebenarnya istilah penyuluhan. Nanti kita akan bahas sebenarnya kalau dari berbagai bahasa itu penyuluhan itu apa. Tapi yang jelas kita tidak pernah tahu sebenarnya istilah atau terminologi yang dibangun extension atau penyuluhan itu sejak kapan itu kemudian muncul. Nah, tetapi paling tidak bisa di-trace ya terkait dengan, karena penyuluhan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan pertanian, ya, kehidupan pertanian, maka kita trace dari sisi pertanian itu sudah kita bisa melihat dari beberapa artefak atau ada beberapa informasi atau beberapa dokumen yang kita peroleh dari beberapa negara. Misalnya kalau kita pelajari, jadi dulu kan manusia itu kan belum punya teknologi, pengetahuan masih terbatas terkait bagaimana menyambung hidup atau untuk survive. Ya, mereka kemudian hunting and gathering, ya, awal peradaban manusia adalah hunting and gathering, hanya berburu, kemudian dikumpulkan, kemudian dikonsumsi. Baru kemudian di situ nanti ada proses domestifikasi. Jadi kalau dulu berburu di hutan, kemudian makanan juga tidak diolah sedemikian rupa, hanya dibakar, kemudian dimakan atau bahkan dimakan dalam bentuk dimasak. Nah, kemudian peradaban manusia kira-kira 10.000 tahun yang lalu, ya, ini tentu sebelum Masehi itu sudah ada proses domestifikasi atau proses domestifikasi itu yang domestik, ya. Domestik itu kan ada di sekitar kalau sekarang domestik itu pengertian secara sempit adalah rumah, ya. Domestik itu ya bukan rumah tapi lebih lokal gitu. Nah, domestifikasi itu berarti menarik
uh, menarik makhluk hidup ya, termasuk di situ tanaman ataupun binatang yang kemudian dipelihara. Tanaman juga dikelola dengan baik. Kalau dulu hanya ngambil di hutan, kemudian sudah dibudidayakan. Jadi istilah budidaya itu berarti pertama kali manusia bercocok tanam, ya, bercocok tanam. Yang sebelumnya hunting and gathering. Nah, kalau kita pelajari di 2000 tahun yang lalu, ya mungkin ini awal-awal peradaban Masehi ya, awal-awal Masehi. Itu pemerintah Cina telah melakukan kebijakan pertanian di situ, kemudian mendokumentasikan pengetahuan praktis, dan juga mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada petani. Nah, ini mungkin ya asumsi-asumsi dibangun oleh para ilmuwan, mungkin ini salah satu tonggak dari kegiatan penyuluhan yang disebut sebagai penyuluhan. Meskipun kegiatan ini secara non-official, kalau ini kan officially ya, official itu dari sisi government yang kemudian melakukan kebijakan untuk mendiseminasikan pengetahuan. Nah, ini yang di secara officially bahwa extension itu istilahnya muncul di sini ketika ada kebijakan terkait dengan bagaimana aktivitas pertanian itu didokumentasikan. Sebagaimana kita tahu bahwa dulu kalau di zaman hunting pada periode hunting and gathering belum ada dokumentasi, bahkan semua pengetahuan ini belum bisa pengetahuan sendiri masih terus berkembang dan belum dicatat. Nah, pada zaman itu ya kira-kira di awal Masehi itu sudah ada proses bagaimana mendokumentasikan pengetahuan, kemudian juga mendiseminasikan ilmu pengetahuan kepada petani. Ya, kalau dulu mungkin hanya tukar-menukar informasi saja di antara petani dan itu tidak terstruktur. Nah, kalau yang di pemerintah China ini sudah terstruktur. Kemudian salah satu yang menjadi tonggak penting adalah pada zaman pemerintahan dinasti Zhou, itu juga pernah mengajarkan kepada petani terkait dengan sistem rotasi tanaman, saluran pengairan kepada petani. Selain itu mereka juga menyewakan peralatan kepada petani, membangun toko benih, dan memberikan makan pada rumah-rumah pada saat musim musim. Kita bisa bayangkan di zaman awal-awal peradaban, jumlah penduduk relatif besar, jumlah anak besar. Jadi pada peradaban awal, peradaban manusia itu dicirikan adalah tingginya angka kelahiran, juga tingginya angka kematian. Dan di situ teknologi pertanian belum berkembang, maka pada zaman itu seperti di abad 17-16 itu ada seorang ilmuwan dari Amerika dan Eropa yang kemudian khawatir terkait dengan perkembangan kehidupan manusia. Kalau Anda kenal namanya Robert Malthus, itu salah satu tokoh yang sangat khawatir terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat karena dianggap bahwa pertumbuhan penduduk ini seperti deret ukur, kemudian perkembangan pangan seperti deret gitu. Nah, ini adalah diperkirakan kira-kira istilah penyuluhan di Cina, meskipun namanya mungkin bukan penyuluhan, itu bisa terjadi awal mula perkembangan. Kemudian di zaman modern, kalau tadi di 10.000 tahun ya sebelum yang lalu ya, mungkin 25 tahun atau mungkin 8 tahun sebelum Masehi Yunani. Nah, kalau di abad modern itu kita lihat berawal dari Enlightenment era atau era pencerahan di Eropa dan di Amerika, itu abad 17-18. Maka di situ ilmu pengetahuan mulai berkembang dan ilmu pertanian juga mungkin sudah dianggap modern, bukan lagi tradisional. Nah, di situ kalau kita pelajari perkembangannya, misalnya tahun 1800-an, itu sudah ada dianggap proses penyuluhan di pemerintahan Inggris terkait dengan tanaman pokok yang mereka bahan makanan pokok atau staple food yang mereka biasa konsumsi, yaitu kentang, itu terkena penyakit, dan di situ ada instruksi dari pemerintah Inggris untuk menjelajah area pedesaan dan mengajarkan petani bagaimana membudidayakan tanaman alternatif selain kentang. Kemudian aktivitas ini juga menyebar luas ke beberapa negara yang lain. Jadi ini yang mungkin kita sebut sebagai nanti adalah istilah extension ini, penyuluhan di awal-awal pertengahan abad 19. Itu menyebar ke beberapa negara tetangga, ya, negara Inggris, ada di Jerman, kemudian Denmark, Belanda, Italia, Prancis. Juga mungkin di beberapa negara bagian utara, ya, barat utara seperti Irlandia, kemudian Norwegia, kemudian juga Finlandia. Nah, ini tadi adalah kegiatan yang dianggap
Ya meskipun itu belum disebut sebagai aktivitas penyuluhan, tetapi paling tidak apa yang kita definisikan pada saat ini sebagai penyuluhan itu ya seperti itu, meskipun belum ada istilah baku terkait dengan penyuluhan. Nah, asal penyuluhan dari mana? Apakah memang penyuluhan itu berasal dari ranah pertanian? Kita coba lihat. Nah, kalau kita lihat di awal abad 19, yaitu di abad 18 ya, itu di Inggris itu ada istilah pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa dan materi pendidikan orang dewasa itu pendidikan pertanian. Kenapa ini pendidikan orang dewasa? Karena kalau kita teman-teman ya yang di SD, SMA, elementary school atau secondary school atau tertiary school, kemudian juga college itu dianggap bukan pendidikan orang dewasa, tapi itu pendidikan untuk anak-anak, ya. Children untuk apa namanya, adult, tapi bukan untuk pendidikan orang dewasa. Nah, pendidikan orang dewasa itu spesifik, typically untuk petani, karena petani tidak perlu sekolah SD, SMP, SMA, tetapi bagaimana mereka bisa bercocok tanam, menyelesaikan problem-problem pertanian itu menjadi penting. Maka kemudian dikembangkanlah salah satu metode pendidikan yang disebut sebagai pendidikan orang dewasa. Yang materinya tentu bukan matematika, biologi, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, tetapi materi pendidikan utamanya adalah terkait dengan pendidikan pertanian, how to cultivate, how to making harvesting dan lain sebagainya. Nah, bahkan di Amerika ada sejarah yang menarik, yang ini bagi para penyuluh, ahli penyuluhan dianggap sebagai cikal bakal lahirnya istilah penyuluhan. Secara officially disebut sebagai extension, yaitu ketika di situ ada Land Grant University di United States, ya, Land Grant University. Jadi universitas ini di awal perkembangan era modern, di mana di situ terjadi revolusi industri, kemudian di situ banyak masyarakat desa yang kemudian berpindah ke kota. Ini menjadi masalah karena apa? Karena masyarakat desa yang berkota itu ternyata tidak siap dengan kehidupan kota, sehingga kemudian pengetahuan mereka terbatas, skill mereka terbatas, sehingga mereka masih memiliki pengetahuan yang sangat minim terkait bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana menjaga kesehatan yang baik, bagaimana meningkatkan pengetahuan, bagaimana ya mengembangkan ekonomi di dalam komunitas masyarakat kota masih minim. Sehingga kemudian ini menimbulkan keprihatinan bagi teman-teman di perguruan tinggi sebagai mercusuar atau sebagai produsen ilmu pengetahuan, melihat di universitas mungkin pengetahuan sudah maju, tetapi di lingkungan university itu masih agak terbelakang. Jadi oleh karena itu ada gerakan yang masif yang dilakukan oleh sivitas akademika di Land Grant University, baik itu lecturernya maupun oleh studentnya, untuk bagaimana memiliki program untuk membantu masyarakat tidak hanya di pertanian tapi juga pengembangan ekonomi, kepemimpinan, kemudian bahkan sampai family issues, kemudian agriculture and also environment. Ya. Jadi programnya pada saat itu adalah program penyuluhan tapi secara menyeluruh. Ya bayangan kita seperti UNS melakukan aktivitas extension atau training ya di sekitar universitas untuk membantu masyarakat sekitar university itu untuk lebih memiliki peradaban yang lebih baik. Kira-kira gitu. Nah, mulai itulah kemudian istilah kegiatan yang digunakan oleh teman-teman di Land Grant University itu yang disebut istilah penyuluhan. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Land Grant University itu menyebar di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah, Asia, di Eropa, dengan kegiatan yang mirip-mirip meskipun ada perubahan tidak 100% similar, but mungkin ada beberapa yang mengadopsi dari apa yang dilakukan oleh Land Grant University. Misalnya di Arab itu disebut al-irsyad atau guidance. Ya ini mungkin akan berbeda terminologinya, maknanya akan berbeda kalau ditelusuri sesuai dengan makna masing-masing bahasa di negara itu. Belanda misalnya itu forlighting, namanya forlighting. Forlighting itu yang kemudian dugaan kita, forlighting istilah di Belanda itu diadopsi di Indonesia dengan istilah penyuluhan. Penyuluhan itu sebenarnya obor gitu. Suluh itu kan obor.
Jadi bagaimana seorang yang memiliki pengetahuan itu kemudian memegang obor untuk memberi penerangan kepada masyarakat sekitar. Ini dugaan kita adalah istilah penyuluhan itu diambil dari istilah suluk. Suluk itu sebenarnya adalah obor yang itu diadopsi dari bahasa Belanda yang disebut perlighting. Perlighting itu ya obor center kira-kira. Kemudian di Malaysia disebut perkembangan, di Jerman ini lebih beragam, ada beberapa istilah yang bersentuhan atau maknanya hampir mirip dengan penyuluhan, itu ada beratung, side advisory work, kemudian Aufklärung atau enlightenment, Erziehung, ya itu pendidikan atau education. Jadi kalau beratung itu advisor yang memberi nasihat. Mungkin sampai sekarang itu istilahnya adalah technical advisor ya sama di Belanda mungkin namanya advisor. Penyuluh itu disebut sebagai advisor karena apa penyuluh yang ada di sudah bukan penyuluh swasta, mungkin penyuluh swadaya. Kemudian Erziehung itu lebih cenderung ke pendidikan secara umum. Ya, termasuk salah satunya adalah pendidikan orang dewasa. Itu kalau di Jerman disebut sebagai Erziehung. Ya. Kemudian di Perancis disebut sebagai vulgarization, simplification, atau penyedaran pesan. Karena bagaimanapun untuk pendidikan orang dewasa itu yang penting adalah bukan rumitnya pesan. Karena seringkali banyak informasi yang diberikan, tapi dengan cara yang rumit, maka itu tidak cocok untuk pendidikan orang dewasa. Karena pendidikan orang dewasa itu lebih cenderung bukan pengetahuan, bukan kognitif yang ditekankan, tapi pada yang ditekan adalah pada skill, ya, pada kompetensi, kemudian pada apa istilahnya, ya, praktek, ya, atau praktis. Kemudian di Spanyol disebut sebagai capacitation atau improving skill. Nah, ini beberapa istilah yang digunakan di beberapa negara untuk menyebut sebagai istilah SLP. Nah, kita coba melihat perkembangan penyuluhan yang ada di Indonesia. Itu secara official penyuluhan itu sudah dilakukan semenjak zaman penjajahan. Kita mulai dulu dari zaman penjajahan karena ini officially dilakukan oleh pemerintah. Ada istilah plan Kasimo, itu rencana produksi 3 tahun. Meskipun ini gagal karena Anda tahu bahwa di antara tahun 1945-50 itu terjadi ya pemerintahan baru yang kemudian ya masih terjadi konflik di sana sini. Pembangunan belum tercapai dengan baik. Kemudian ada istilah rencana kesejahteraan istimewa atau RKI. Ini upaya pemerintah dalam rangka untuk peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang ini tujuannya salah satunya untuk menghasilkan swasembada beras, ya, atau makanya disebut ada self supporting beras. Jadi untuk sentra, padi sentra. Pada era ini dikembangkan pendekatan perorangan melalui sistem tetesan minyak. Tetesan minyak itu apa artinya? Jadi dianggap bahwa setiap orang itu sebagai peredukator. Jadi setiap orang yang akan melakukan penyuluhan, jadi menetes, jadi di wilayah A, maka kemudian di wilayah itu kemudian akan menyebar informasinya dengan sendirinya karena setiap orang adalah peer educator. Jadi mereka ya adalah pendidik yang akan memberikan informasi kepada masyarakat sekitar. Kemudian ternyata pendekatan tetesan minyak ini tidak efektif, maka kemudian diganti dengan tumpahan air, jadi akan lebih besar di situ. Berarti yang dilatih adalah bukan perorangan, tapi pada kelompok, sehingga kelompok ini akan lebih efektif untuk bagaimana dia menyebarkan informasi kepada masyarakat di sekitarnya. Maka di situ ada gerakan swasembada beras atau SSB, ada komando operasi gerakan makmur, kemudian ada swasembada bahan makanan. Pada intinya di tahun 1959 sampai 63 itu ada upaya pemerintah untuk bagaimana menyediakan pangan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian di tahun 63 sampai 74 ini relatif puncak dari pembangunan pertanian di Indonesia. Ini berarti sudah di perkembangannya salah satunya di transisi ke Soeharto. Di situ ada namanya demonstrasi massal. Jadi seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, terutama yang tinggal di masyarakat pedesaan itu betul-betul secara masif diadakan penyuluhan untuk menghasilkan pangan, ya, terutama beras. Maka di situ ada bimbingan massal, demonstrasi massal. Berarti seluruh Indonesia ada demonstrasi plot, ada semua bersama-sama di bidang pertanian. Termasuk itu ada bimbingan massal. Di situ ada Bimas Berdikari, Bimas biasa, Bimas baru, Bimas bergerak bersama-sama untuk membangun.
pertanian. Jadi peran penyuluh pertanian sangat terbiasa pada zaman itu. Kemudian juga ada Bimas Nasional, intensifikasi massal. Kemudian yang menarik adalah cikal empat lembaga yang harus ada di pedesaan, yaitu disebut sebagai catur sarana unit desa. Di situ paling tidak di seluruh desa itu ada penyuluh pertanian, kemudian ada koperasi unit desa, kemudian ada BRI Media. Jadi itu sudah lengkap. Catur sarana unit desa itu adalah cita-cita pemerintah. Dengan adanya empat lembaga ini, maka kegiatan penyuluhan di masyarakat itu akan berjalan dengan baik. Sudah ada SDM yang mengurusi, yaitu PPL, ada petani melalui KUD, ada funding yang berasal dari BRI Desa, dan ada sarana produksi untuk penyediaan input pertanian. Jadi empat ini yang kemudian menjadi program unggulan pada saat itu dalam rangka untuk pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Kemudian di tahun 74-83 ini menarik karena ini adalah tonggak sejarah nanti adanya swasembada beras ya yang dianggap berhasil di tahun 1984 pada era Soeharto, yaitu ada program yang menarik namanya intensifikasi khusus atau INSUS. INSUS ini dilakukan dengan atau visit and training atau latihan dan kunjungan. Jadi setiap penyuluh nanti harus melakukan pelatihan ke semua masyarakat di pedesaan untuk melakukan, selain latihan, mereka juga kunjungan secara frequently, berkala dengan mereka. Visit and training ini dianggap sangat berhasil dalam penyuluhan pada saat itu. Jadi penyuluh ada jadwal untuk datang ke petani untuk mengatasi masalah, tetapi tidak hanya kunjungan, tetapi mereka juga melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan hal-hal yang mungkin masih belum bisa dipecahkan oleh masyarakat petani. Sehingga kemudian betul-betul pertanian luar biasa, masyarakat petani sangat tergantung betul sama penyuluh, bahkan pemerintah punya formula-formula khusus, termasuk di dalamnya misalnya di tahun 83 itu ada Supra Insus. Jadi di situ ada 10 jurus teknologi yang dipakai. Dulunya adalah Sabta Usaha Tani, kemudian Panca, awalnya Panca Usaha Tani, Sabta Usaha Tani, kemudian ada 10 teknologi yang dikembangkan. Jadi petani tinggal menerima 10 paket teknologi sudah ditentukan oleh pemerintah, termasuk di situ ada subsidi dan lain sebagainya, termasuk dikenalkannya pupuk pelengkap cair dan zat pengatur tumbuh, kemudian pemupukan yang berimbang. Nah, kemudian 93 puncaknya kan ketika Soeharto turun, ini menjadi tonggak sejarah bahwa pembangunan pertanian semakin meredup, kelembagaan pertanian semakin tidak dianggap penting, administrasi penyuluhan semakin disingkirkan, kelembagaan penyuluhan semakin tidak mendapatkan perhatian. Ini jauh sangat berbeda ketika pada zaman Soeharto. Ini bukan berarti saya kemudian mengatakan bahwa pemerintahan Soeharto lebih baik dari sekarang, tapi secara faktual bahwa kebijakan terhadap pertanian tidak semasif di zaman Soeharto. Atau memang ada program revolusi hijau yang kemudian ingin betul-betul mengembangkan, meskipun ada dampak. Misalnya Anda sekarang jadi suka makan beras, nasi, tidak suka makan jagung, singkong dan lain sebagainya, itu juga dampak dari revolusi hijau, karena mereka istilahnya revolusi itu sebenarnya berasisasi, semua serba menanam padi. Jadi kalau zaman dulu kan wajib petani harus menanam padi, kalau tidak menanam padi datang tentara, kemudian mendapatkan hukum. Nah, setelah setelah istilah extension terutama di Langsden University itu muncul, kemudian istilah penyuluhan itu dibahas di kalangan akademik maupun di kalangan asosiasi. Nah, sebenarnya definisi penyuluhan bagi ruang lingkupnya, maka kita coba pelajari satu-satu. Misalnya pernyataannya Brunner, kalau Brunner cenderung melihat penyuluhan sebagai lingkupnya kita lihat itu rural families, ya. Rural families itu ya termasuk hanya pertanian. Kalau kita lihat di situ adalah selalu bagaimana mengaplikasikan sains fisik maupun sosial, bahkan kehidupan dalam pertanian, bahkan dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam community living atau kehidupan komunitas. Jadi ini menurut Brunner, extension seperti yang ada di tidak farming, tapi bicara
the whole family activities, ya, family activities. Jadi kegiatan-kegiatan keluarga termasuk di situ adalah community living. Jadi masih luas. Kemudian menurut saya ya saya itu mengatakan child retention itu pendidikan orang dewasa, artinya pendidikan untuk masyarakat desa. Kalau kita lihat ini berarti kajiannya masih luas ya, artinya pendidikan non formal yang diperuntukkan untuk masyarakat desa. Ini jadi masih luas. Substansinya apa juga masih tidak spesifik ke. Kemudian Brazil ya ini sudah mulai agak spesifik meskipun kajiannya masih di family farming, tetapi lebih spesifik untuk improving efisiensi jadi efisiensi pertanian. Jadi meskipun kajiannya lingkupnya masih luas, tapi kajian utamanya sudah pada efisiensi pada pertanian. Founder itu lebih cenderung melihat penyuluhan itu lebih pada kegiatan pertanian, tapi yang menarik adalah tujuannya. Jadi extension atau penyuluhan itu untuk meningkatkan metode pertanian, teknik pertanian, efisiensi dan pendapatan, tetapi juga yang menarik adalah bettering their level of living. Jadi sebenarnya bukan hanya efisiensi pertanian, tapi juga kesejahteraan masyarakat desa, termasuk living social and educational standard, standar pendidikan dan kehidupan sosial. Jadi ini sebenarnya bicara lebih luas, mau ya penyuluhan itu harus meningkatkan better living ya untuk masyarakat. Van den Ban lebih menyoroti pada kemerdekaan, pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya Van den Ban memulai mendefinisikan penyuluhan sebagai sesuatu yang baru karena tekannya adalah pada istilahnya bagaimana dengan penyuluhan itu orang bisa mengambil keputusan sendiri yang terbaik buat diri. Jadi ini sudah mengacu pada istilah empowerment, ya, pemberdayaan yang selama ini kita tahu. Dalam empowerment itu dua prinsip penting adalah giving people to choice and voice, yang kedua adalah helping people to help themselves. Jadi ini Van den Ban agak berbeda definisinya daripada yang lain. Adam juga agricultural extension itu lebih cenderung pada ke pertanian secara sempit, yaitu assistant to farmers, tetapi juga kajiannya tidak hanya production problem, tetapi juga opportunity. Meskipun kajiannya kalau kita lihat lebih spesifik ke agriculture. Kemudian rolling ini penyuluhan itu seperti lebih cenderung kalau saya melihat itu cenderung pada perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku. Jadi fokus dari penyuluhan itu bagaimana mengubah perilaku masyarakat sehingga mereka ada perubahan untuk perbaikan diri. Jadi lebih cenderung ke internal, ya, internal bagaimana dia itu berubah perilakunya. Jadi pada attitude-nya, ya, pada pengetahuan, pada attitude atau pada behavior-nya, yaitu voluntary behavior. Jadi perubahan yang tidak terpaksa, jadi secara sukarela. Jadi tidak boleh memaksakan kalau dalam konteks ini. Meskipun di zaman Soeharto itu dipaksakan, jadi perubahan itu dipaksakan. Jadi menurut Rowling di era Soeharto tidak cocok karena bukan calon voluntary behavior, tetapi ya, paksaan compulsory ya, bersifat paksaan atau wajib. Kemudian Nagel itu extension itu lebih cenderung ke transfer of skill. Kemudian Neuchâtel Group ini salah satu asosiasi penyuluh di Amerika, lebih cenderung menyoroti pada bagaimana pemanfaatan penelitian pertanian untuk menyediakan informasi terkait dengan edukasi, agricultural education, kemudian juga providing business. Kalau Lewis and Van den Ban ini yang terbaru, ya, penyuluhan yang terbaru, Lewis and Van den Ban itu kalau menurut dia extension itu ya intervensi komunikasi, ya, dan itu penting adalah pada inovasi, ya, karena di era tahun 2000-an sudah banyak inovasi pertanian. Jadi Lewis and Van den Ban ya tugasnya penyuluh itu adalah mendiseminasikan inovasi, termasuk menemukan inovasi baru, sehingga kemudian
itu semua masalah yang dihadapi petani bisa terpecahkan dengan baik. Sehingga kalau kita rangkum dari istilah-istilah yang ada, maka kalau Brunner itu konsep bagaimana membantu orang sendiri, sasarannya adalah keluarga pedesaan, fokus pada kegiatan pertanian. Savia itu konsepnya lebih cenderung pendidikan luar sekolah, out of school education, kemudian sasarannya masyarakat pedesaan, kemudian ruang lingkupnya adalah pendidikan luar sekolah. Bradfield itu lebih cenderung ke transfer ilmu pengetahuan, ini concernnya pada efisiensi pertanian. Maunder ini pendampingan, pemberdayaan masyarakat, itu cenderung sebagai komunikasi. Adam ini juga empowering people. Rolling ini lebih cenderung ke perubahan perilaku atau voluntary behavior. Nagel pertukaran informasi, transfer of skill. Chettle group itu cenderung fasilitasi dan transfer informasi. Kemudian Lewis Vanderpan itu cenderung ke proses komunikasi dalam rangka diskusi inovasi. Bagaimana masyarakat bisa mengadopsi inovasi yang ditemukan oleh penyuluh. Nah, ini kira-kira secara singkat penyuluh, perkembangan definisi penyuluhan di kalangan ilmuwan maupun di asosiasi pertanian. Sehingga kemudian dari beberapa pertanian atau kehutanan itu harus memiliki makna yang sangat luas. Jadi ada semacam keluasan makna penyuluhan, yaitu penyuluhan ini sebagai proses penyebarluasan informasi, ya. Kemudian penyuluhan itu sebagai penerangan atau penjelasan, penyuluhan itu sebagai pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah, kemudian sebagai perubahan perilaku yang sukarela atau voluntary behavior, kemudian juga sebagai social engineering atau rekayasa sosial, kemudian sebagai pemasaran inovasi, baik termasuk sosial, kemudian juga perubahan sosial. Ini terkait dengan behavior, change, kemudian nilai-nilai values, kemudian relasi antar individu maupun institusi atau kelembagaan. Nah, yang penting adalah penyuluhan itu kemudian berkembang pada dua hal terakhir ini yang menjadi penting, dan penyuluhan itu dibedakan maupun threatening. Sebenarnya ya community empowerment itu bentuk baru, transformasi baru dari threatening. Empowerment ini adalah transformasi baru dari penyuluhan, karena penyuluhan di awal peradaban perkembangannya penyuluhan lebih cenderung ada ada kecenderungan bahwa seolah-olah penyuluhan itu ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Itu kemudian menarik. Nah, sebenarnya sekarang kalau kita lihat, sebenarnya kedudukan penyuluhan itu di mana posisinya? Penyuluhan itu. Jadi sebenarnya penyuluhan itu posisinya adalah sebagai jembatan penghubung. Ya, sebagai jembatan penghubung. Nah, sebagai jembatan penghubung itu maksudnya adalah di situ ada yang jelas di dalam di lapangan itu ada namanya teori dan praktek. Ya, ada teori dan praktek. Nah, teori dan praktek biasanya teori itu dimiliki oleh masyarakat akademik di perguruan tinggi, praktek itu ada di masyarakat. Ini bagaimana mempertemukan teori dan praktek, karena kalau ini dua-duanya berjalan sendiri-sendiri tidak bisa. Teori berjalan sendiri, praktek, maka penyuluh inilah yang kemudian dia akan menjadi jembatan di kampus bisa temu dengan praktek. Yang kedua itu antara pengalaman dan eksekusi. Masyarakat petani itu penuh pengalaman, tetapi belum tentu juga tahu kebutuhan masyarakat luas. Maka di situ penyuluh harus menjadi interface antara experience yang sudah berpuluh-puluh tahun milik oleh petani itu kemudian dengan kebutuhan juga penguasa dan masyarakat lain, ya. Karena di situ ada pemerintah kalau langsung kepada petani tidak mungkin, sehingga di situ bahkan ada stakeholder yang lain. Maka penyuluh ini harus bisa menjadi cara birokrat dengan masyarakat yang lain, termasuk dengan produsen,
dan pelanggan, termasuk antar stakeholder, termasuk antara masyarakat. Sehingga posisi penyuluh ini sebenarnya sangat seksi, penting dalam proses penyuluhan itu, karena dia berusaha untuk menjadi interface dan dia menjadi jembatan yang ada di situ. Nah, berikutnya adalah akhirnya peran penyuluh itu kemudian menjadi sangat luas, sangat urgent dan penting. Kemudian peran penyuluh menjadi sangat luas, bukan hanya sekedar. Kadang-kadang selama ini kan penyuluhan itu seolah-olah hanya datang sekali, 2 jam selesai, 1 jam selesai, itu disebut sebagai penyuluhan. Ini tidak salah, tetapi penyempitan makna dari penyuluhan sendiri. Jadi sosialisasi itu dianggap sebagai kegiatan, dianggap sebagai penyuluhan. Ya betul, tetapi itu penyuluhan yang permukaan. Jadi pada penyuluhan yang paling sempit. Karena sebenarnya penyuluhan itu proses, bukan hanya datang kemudian memberi informasi selesai, tidak. Tapi penyuluhan itu adalah siklus yang harus dilalui mulai dari edukasi, diseminasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan, evaluasi. Jadi sebenarnya penyuluhan itu adalah proses yang panjang, yang bersifat siklikal. Tidak hanya sekedar orang datang, memberi informasi itu sebagai penyuluhan. Dia tidak salah, tetapi makna penyuluhan menjadi sangat kalau hanya diartikan sekedar datang, memberi informasi, selesai. Bahkan di situ tidak ada dialogis antara penyuluh dengan masyarakat. Karena penyuluhan sebetulnya proses empowering people atau strengthening community strengthening, maka penyuluhan itu bukan sekedar ya, karena sekarang harus ada komunikasi 2 arah. Nanti di materi komunikasi kita akan bahas bagaimana one way communication dan two way communication. Komunikasi 1 arah itu di zaman dulu, penyuluh di zaman dulu, penyuluh zaman sekarang harus lebih dialogis, maka melalui proses yang panjang, edukasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi. Sehingga kemudian kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 2006 yang sebentar lagi akan direvisi, maka penyuluhan pertanian itu, pertanian, perikanan, dan kehutanan ini memiliki fungsi atau peran sebagai untuk memfasilitasi proses pembelajaran, akses sumber informasi, teknologi, peningkatan kemampuan kewirausahaan, penguatan organisasi, maupun analisis masalah dan respon peluang. Jadi kalau kita lihat di undang-undang ini juga relatif luas. Satu adalah educational process, itu sebenarnya pendidikan orang dewasa. Kemudian juga akses terhadap sumber informasi, jadi penyuluh harus membuka ruang agar masyarakat akses sumber informasi. Meskipun di era tentu informasi berlimpah, banjir informasi, tetapi bagaimana membantu petani untuk mendapatkan informasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan, itu perlu juga difasilitasi oleh penyuluh. Kemudian peningkatan kemampuan manajerial atau kewirausahaan, entrepreneurship, itu juga menjadi bagian dari amanah undang-undang. Kemudian strengthening institution, ya, penguatan kelembagaan, itu juga menjadi amanah di penyuluh. Kemudian juga problem analysis, ya, respon terhadap peluang dan tantangan, opportunity, ya, and threat. Nah, itu menjadi penting. Nah, sehingga kemudian penyuluh pertanian itu memiliki tugas berat sebenarnya menurut saya, ya. Tidak seperti yang kita bayangkan bahwa penyuluh pertanian hanya gitu aja, tapi sebenarnya kalau kita telusuri kembali secara esensial, maka penyuluh pertanian itu memiliki tugas yang sangat berat karena dia harus outputnya adalah better farming, better environment, better business, better organization, better living, and better accessibility. Kalau saya sebenarnya secara ringkas saya bagi menjadi better life. Better life itu ya better income, ya, better environment, better farming, ya, kemudian better living. Jadi better living, kemudian environment. Tapi yang jelas proses penyuluhan ini proses yang sangat panjang karena tujuannya sangat mulia.
pada prinsipnya kalau penyuluh itu mampu tujuan-tujuan ini untuk menjadikan masyarakat petani menjadi lebih baik dalam pertanian, lebih baik secara lingkungan, lebih baik secara bisnis, lebih baik secara kelembagaan, lebih baik dalam kehidupan dan akses terhadap segala sesuatu, termasuk informasi, peluang dan lain sebagainya, maka penyuluh ini benar-benar menjadi harapan terbesar bagi kesejahteraan masyarakat desa. Oke, saya kira itu ya sebagai pengantar. Oke, masih ada satu lagi slide yang mungkin sebelum thank you ya. Jadi kalau kita pelajari kegiatannya jadinya sangat banyak. Proses awareness, awakening awareness, ya penyadaran, menunjukkan adanya masalah, membantu memecahkan masalah, menunjukkan pentingnya perubahan, melakukan pengujian dan demonstrasi, produksi dan publikasi informasi, kemudian juga pemberdayaan dan penguatan kapasitas atau community empowerment atau strengthening capacity. Oke, saya kira itu teman-teman sebagai pengantar untuk sore hari ini terkait dengan penyuluhan kehutanan. Kalau ada pertanyaan, saya beri waktu untuk teman-teman sekalian, atau ada konfirmasi atau ada diskusi, monggo saya beri waktu. Silahkan raise hand atau silahkan menulis pertanyaan atau komentar di kolom chat. Silahkan. Ada? Saya kalau tidak ada pertanyaan, akan bertanya kepada teman-teman. Kira-kira perubahan pemahaman apa yang Anda peroleh selama ini dalam konteks penyuluhan? Jadi, kalau dulu pemahaman tentang penyuluhan itu seperti ini, sekarang setelah kita belajar bersama hari ini, ada perubahan. Apa yang bisa Anda tangkap dari itu? Silahkan berkomentar. Membantu bertanya atau berkomentar terhadap apa yang menjadi pertanyaan saya tadi. Mbak atau Mas, silahkan. Saya jawab, Pak. Silahkan, Mas. Apa ini panggilannya? Gilang ya, Mas Gilang. Silahkan, Mas Gilang. Siap, Mas Gilang, Pak. Ya, silahkan Gilang. Jadi sebelumnya pelajaran ini saya berpikiran bahwa kalau penyuluh kehutanan itu hanya sekedar apa ya, intinya ya menyuluh pada masyarakat. Tapi ternyata banyak sekali aspek-aspek yang perlu diperhatikan dari sosial, dari mindset, dari kondisi ekonomi, sosteknya segala macam. Jadi ternyata kompleksitasnya untuk menyuluh utamanya di bidang kehutanan itu memerlukan berbagai pertimbangan dari berbagai aspek seperti itu, Bapak. Yes, betul. Jadi sebenarnya akhirnya kemudian kita berpikir, nah kita harus sama-sama teman-teman sekalian, kita harus memberikan pemahaman bahwa penyuluhan bukan seperti yang dibayangkan oleh teman-teman, tapi lebih kompleks. Penyuluhan itu sifatnya adalah proses panjang dan bersifat siklikal. Jadi ini yang penting. Saya kira itu ya Mas Gilang ya poinnya ya. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Keren Mas Gilang. Satu lagi mungkin atau tanggapan, silahkan Mas atau Mbak. Ini sudah Mas atau mungkin ada Mbak? Atau Pak Widi tunjuk aja. Silahkan Mas atau Mbak. Atau Mbak Cika, silahkan Mbak Cika. Silahkan memberi komentar. Are you there? Atau Mbak Hidayani, Mbak Marisa, Mbak Dita, silahkan. Satu orang lagi, silahkan. Mungkin saya, Pak. Silahkan Mbak Faras. Iya, mungkin sama kayak yang disampaikan Gilang tadi ya sebelumnya. Kalau secara umum dulu saya mikirnya penyuluhan itu ya sekedar ada orang datang di sebuah forum atau di sebuah tempat gitu memberikan suatu informasi terkait suatu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat.
tertentu terus udah, tapi ternyata, setelah kuliah hari ini tuh, apa ya, pilihan ternyata seharusnya berkelanjutan juga gitu dan prosesnya tuh ternyata Iya, nggak sesederhana itu gitu, Kak. Mungkin mhm. itu aja sih, Kak, Sebenarnya dari saya. iya, terima kasih Mbak Faras. Artinya mungkin karena seringkali kita mendengar istilah sosialisasi itu sama dengan penyuluhan. Jadi seolah-olah sosialisasi itu adalah penyuluhan tersendiri, padahal sosialisasi hanya bagian dari proses penyuluhan, bukan penyuluhan sendiri. Jadi itu hanya salah satu rantai rantai proses penyuluhan itu sendiri. Oke, saya kira dari dua teman yang komentar tadi, artinya teman-teman sudah mulai open mind ya, ada mindset baru terkait dengan extension, bahwa extension itu dalam proses pengembangannya bukan hanya memberi informasi, tidak cocok sebenarnya istilahnya jadi penyuluhan menurut saya, karena penyuluhan itu over, seolah-olah yang pintar hanya satu orang, kemudian yang lain itu terterangi karena kita. Tetapi yang jelas apa namanya penyuluhan itu ya proses untuk apa namanya pemberdayaan masyarakat, empowering people. Jadi itu sebuah proses tadi, mulai edukasi, diseminasi, kemudian fasilitasi, apa namanya informasi, kemudian konsultasi, kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi prosesnya cukup panjang untuk dia. Jadi in sum bahwa penyuluhan itu adalah proses panjang, proses yang terus berkelanjutan, yang sustainable, terus menerus, tidak hanya sekedar orang datang memberikan informasi itu sebagai proses penyuluhan, tidak, tapi hanya bagian dari itu. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa presensi, mungkin kuliah sore ini kita